kita akan baca firman Tuhan, satu ayat saja. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita berdoa. Esrenu beshem Adonai, Hoshe Samaim Wa'arej. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih, pemeliharaan dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan, kami boleh nikmati dengan begitu sempurna. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, supaya lewat sabda-Mu kami memperoleh pengertian yang benar. Iman kami menjadi kuat, pengetahuan kami semakin bertumbuh, sehingga kami tidak mudah diselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber daripada-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Dalam nama Yesus, kami sambung firman-Mu. Amin. Semua kita yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat yang kita baca adalah penggalan dari satu perikop. Namun di ayat 21 ini memiliki pesan yang luar biasa dari perkataan Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, dia katakan di sana, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebelum saya menjelaskan ucapan Yesus kepada murid-muridnya tentang demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kamu berarti dalam konteks kala itu adalah para hawariun atau talmidin atau matetes, yaitu murid-murid. Berarti bagi konteks kekinian adalah kita sebagai orang percaya sekaligus adalah murid-murid Yesus. Mari kita lihat bersama-sama, kita perhatikan ucapan Yesus terhadap dirinya sendiri dengan kalimat yang pertama. Seperti Bapa, dia katakan di sana, yang telah atau yang sudah mengutus aku. Apa artinya? Mungkin kita akan menjawab bahwa Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Tidak salah. Dan sangat tepat. Karena itu puncak dari karya Kristus di kayu salib. Dengan pekerjaan itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia siapapun. Tapi ada satu hal yang mendahului untuk sampai kepada keyakinan orang lain terhadap hal itu. Apa itu? Menjadi percaya. Sebab tidak mungkin orang bisa diselamatkan tanpa dia mengawali dengan percaya. Dengan dia percaya, dia memperoleh keselamatan. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa percaya tidak ada keselamatan. Dan kalau kita mau selamat, hanya satu jalan, percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana orang lain bisa percaya? Apalagi sampai kepada keselamatan. Itu sebabnya pernyataan Yesus kepada murid-murid yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh para murid kala itu, termasuk murid-murid dalam konteks kekinian yaitu kita semua, dalam ungkapan Yesus dengan perkataannya di dalam Markus ayat 1, 3 ayat 38,
Apa itu? Supaya di sana aku juga keriso, memberitakan yang bersifat mengajar, memberitahukan, menyampaikan kabar sukacita. Karena untuk itulah saya ingin mengajak dulu supaya kita akan menangkap lebih jauh pengertian dari Yohanes 20 ayat 21 dengan perkataan Yesus sebagai guru kepada murid-muridnya ketika dia mengutus, sebagaimana Bapa diutus Yesus. Dan di dalam Markus 1 ayat 38 inilah yang dimaksudkan ketika Yesus bilang bahwa seperti Bapa telah mengutus aku. Makanya Yesus katakan di sana, supaya di sana aku juga memberitakannya kabar sukacita. Untuk itulah, kata untuk itulah eistoto. Kata eistoto itu kepada mereka yang belum percaya. Aku datang, erhomai, itu keluar, berbicara asalinya Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42b. Kata Yesus, aku keluar dari Allah. Sedangkan homai, erhomai, pergi mendapati, menemukan. Jadi kalau saya memberikan bahasa sederhana, akan tersusun kalimat begini nih, dalam Markus 1 ayat 38. Karena kepada mereka lah yang belum percaya kepada Yesus, sebagai firman, aku keluar dari Allah dan datang pergi mendapatkan mereka. Hal yang sama juga seperti Bapa mengutus Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, untuk itulah aku datang. Aku datang kepada mereka yang belum percaya. Dalam konteks itulah kemudian Yesus menyampaikan di dalam Yohanes kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya, kita sebagai orang percaya juga adalah murid-murid Kristus yang sudah diselamatkan, yang sudah didapatkannya, untuk pergi mendapatkan, untuk pergi menjumpai, untuk pergi mengabarkan, untuk pergi menyampaikan, untuk pergi memberitakan, untuk pergi mengajarkan kepada yang belum percaya. Dengan kalimat, kita kembali ke Yohanes 20 ayat 21b. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus sudah memberikan contoh di dalam Markus pasal 1 ayat 38. Dia diutus Bapa mendapati yang belum percaya. Kemudian ketika dia mengalahkan maut, keselamatan sudah diberikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dia nyatakan ini supaya murid-muridnya melakukan itu juga. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Siapa kamu? Yaitu murid-murid. Kita, gereja, orang percaya. Sebagaimana ketika Yesus memanggil murid-muridnya dalam Matius ayat pasal 9 ayat 9a yang berbunyi, Akolo teho moi, ikutlah aku, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, ikutlah. Itu waktu dia memanggil murid-murid. Panggilan khusus ini adalah sebuah ajakan untuk mengikuti perihal melayani, menemani, menjadi murid yang bersifat menyatu antara guru yang memanggil dan murid yang dipanggil. Itu sebabnya perintah guru dia mengatakan, aku mengutus kamu. Ego, kata ego berbicara aku sekaligus yang ku kehendaki. Pempo, mengutus, menyuruh, mengirim. Waduh, diangkat kita menjadi duta-duta Kristus untuk pergi mendapati mereka yang belum percaya.
seperti panglima yang memerintahkan kepada prajurit, bersifat perintah. Humeis, kamu tidak hanya berbicara raga, tapi hatimu, imanmu, prinsip, sesuatu yang bersifat prinsip. Karena itu mari, renungan yang singkat ini biarlah mengingatkan, menyadarkan kita. Mungkin kondisi hampir 2 tahun yang sulit ini membuat kita seperti lelah, tidak berdaya. Mungkin seolah-olah hilang harapan, putus asa. Tapi sebagai murid-murid yang sudah dipanggil menjadi orang percaya, Dia mengutus kita. Ada satu hal, keadaan ini bisa berubah. Kita bersyukur keadaan semakin baik, tapi kita juga tidak tahu keadaan ke depan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Dan satu hal, dalam kondisi keadaan apapun yang kita hadapi, satu hal yang tidak bisa berubah. Apa itu? Injil Kristus harus diberitakan sampai Dia datang. Jangan berhenti keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Allah yubarik lakum. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali, kami dinasihati supaya kami tidak terlena, terpaku, bahkan berputus asa dengan keadaan yang kami alami. Tapi ada satu hal yang kami tidak bisa rubah, keadaan pun tidak mampu merubah, yaitu panggilan kami. Kami diutus di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Sebagaimana Yesus diutus Bapa supaya dunia mengetahui, dunia yang penuh dengan dosa yang tidak mungkin dapat keluar dari hukuman dosa. Tapi Bapa mengutus anaknya, Firman menjadi manusia, dan Dia mengerjakan sebagaimana dalam Markus. Itu sebabnya sebelum Dia terangkat, Dia mengingatkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melakukan apa yang sudah dilakukannya. Kami percaya Tuhan, tidak hanya perintah yang Engkau mintakan kepada kami lakukan, tapi Engkau sertai dengan kuasa bagi kami. Tambah-tambahkan hikmat pengetahuan bagi kami, agar kami dapat mengerti, kami dapat menjelaskan, dapat mempertanggungjawabkan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.